Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing tentang program teranyar yang sedang saya ikuti, yaitu program Guru Penggerak. Oke, kita buka dulu LMS-nya, Learning Management System, tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Saya mau buka dulu tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara 11A9. Kita klik ya. Oke. Di sini kata kuncinya adalah kita harus menceritakan dulu materi mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai dengan profil pelajar Pancasila. Ini punya saya ya. Oke, ini sudah banyak nih teman-teman yang mengirim. Oke, ini adalah postingan saya atas nama Fitrianti, generasi yang berkarakter. Kita klik, mari kita lihat isinya ya. Oke, ini ulasan saya. Nanti koneksi antar materi dari saya, Fitrianti, dari TKIT Menara Fitra Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, calon guru penggerak angkatan ketiga. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani yang bertugas merawat sesuai kebutuhan dari tanaman yang ia tanam. Tentu beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pembelajaran harus berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa untuk mewujudkan merdeka belajar, serta mempersiapkan generasi unggul 4.0 yang memiliki kompetensi 4C: critical thinking, collaboration, communication, and creative. Merdeka belajar di sini bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak bisa menemukan sendiri jalannya untuk mengembangkan bakat dan minatnya. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pendapat KHD tentang pendidikan menuntun sekolah kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Ialah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, seperti keterampilan 4C tadi ya teman-teman: critical thinking, collaboration, communication, and creative, agar menjadi SDM unggul di masa mendatang. Selain itu, budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru dengan adanya penanaman budi pekerti sejak dini di sekolah.
Semboyan Ki Hajar Dewantara yang merupakan semboyan pendidikan yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tolode Ing Madya Mangun Kurso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan. Dengan memberikan teladan, guru sudah memberikan contoh dan mengajak siswa untuk menuruti perilaku guru yang berbudi pekerti. Di tengah membangun semangat dengan memberikan motivasi untuk selalu belajar. Guru juga mengemas pembelajaran dengan berbagai strategi dan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga memunculkan motivasi siswa. Di belakang memberikan dorongan dapat guru amalkan dalam mempersiapkan SDM unggul untuk Indonesia di masa mendatang yang berbudi pekerti serta berkarakter Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Nah, dengan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia, diharapkan akan tumbuh pelajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang memiliki daya saing di zamannya dan berbudi pekerti. Oke, ini adalah refleksi saya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya memandang pembelajaran di kelas itu. Yang pertama, pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada murid. Guru masih mendominasi pembelajaran, dalam hal ini saya sendiri. 2. Selama ini saya berpikir setiap metode pembelajaran bisa diterapkan kepada semua siswa saya. 3. Jika ada beberapa siswa yang mampu mengikuti pembelajaran saya dengan sangat baik, maka saya menyimpulkan pembelajaran di kelas sudah tuntas. 4. Semua siswa harus bisa menguasai setiap materi tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki masing-masing anak. 5. Reward dan punishment apabila siswa berhasil dan gagal atau lambat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Banyak yang berubah sejak saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun siswa saya dengan penuh kasih sayang, sistem among, asah asih dan asuh. 2. Saya menyadari setiap anak memiliki potensi dan kodratnya masing-masing yang dibawa sejak lahir. Saya tidak bisa memaksakan siswa untuk segera bisa, akan tetapi saya harusnya menuntun siswa agar nyaman dulu ketika belajar dengan saya. 3. Tugas seorang guru adalah mendampingi agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya yang dimiliki dengan pengetahuan dan budi pekerti. Yang keempat, alam adalah tempat belajar terbaik. Saya tidak akan mengurung siswa saya di dalam kelas lagi. Saya akan membagi waktu agar siswa saya bisa belajar menikmati udara segar di luar ruangan. 5. Dulu saya mengejar target kognitif semata. Kini saya akan menerapkan bermain adalah belajar. 6. Saya harus memerdekakan siswa agar mereka merdeka belajar untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya dan tercipta profil pelajar Pancasila. 7. Saya mulai memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa saya. Ing Ngarso Sung Tolode bisa menjadi sahabat bagi siswa untuk saling bekerja sama dan mencapai tujuan dalam pembelajaran. Ing Madya Mangun Karso dan mampu membangkitkan motivasi siswa untuk meraih prestasi dan berdaya saing global Tut Wuri Handayani. Sedangkan yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah pengimbasan dengan rekan sejawat di sekolah. Kedua, merevisi jadwal kegiatan belajar siswa dengan memasukkan kegiatan bermain di alam terbuka. 3. Menghargai setiap usaha siswa. 4. Penilaian pembelajaran harus berbasis proses dan bukan hasil. 5. Penanaman nilai budi pekerti melalui kegiatan storytelling. 6. Dalam sepekan ada kegiatan olahraga permainan atau permainan tradisional. Itu tadi Bapak Ibu refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam sesi koneksi antar materi modul 1.1. Demikian saya Fitriyanti, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.